Cerita mistis pendaki Gunung Slamet ini dilansir YouTube di channelnya Badru Capslog pada tanggal 28 Juli 2022 yang diceritakan oleh Justin, pendaki dari Jakarta Barat. Pada awalnya gua dan beberapa teman gua ingin mendaki Gunung Merbabu. Namun karena menurut kita view di Gunung Slamet lebih menarik dan jaraknya juga lebih dekat, karenanya kita putuskan untuk melaksanakan pendakian ke Gunung Slamet saja. Kita berangkat jam 12 malam tanggal 4 Juli 2022 dari Jakarta dengan mobil berdelapan. Perjalanan kita tempuh sekitar 6 jaman sudah sampai di kota Tegal yang disambut dengan pemandangan alam yang indah di sepanjang perjalanan. Sampai di kota Tegal jam 6 pagi langsung istirahat dan melakukan prepare. Pendakian dilakukan pada jam 8 pagi dari pos pendakian hingga base camp ditempuh kurang lebih 45 menit dengan naik ojek. Awalnya gue dan teman-teman berkeinginan untuk jalan kaki, namun karena waktunya lumayan lama, yakni sekitar 3 jam, dan juga untuk menghemat energi sehingga kami putuskan untuk naik ojek. Ada sedikit kejanggalan di mana ojek yang saya tumpangi tidak kuat nanjak berulang kali, hingga pada akhirnya gue jatuh dari motor tersebut. Selama perjalanan gue dengar suara kicauan burung, namun saat terjatuh tiba-tiba suara tersebut hilang sama sekali dan hanya terdengar hembusan angin. Gue awalnya gak mikir aneh-aneh lah, gue pikir ini mah kebetulan aja, hingga akhirnya gue sampai di pos 1 sekitar jam 10 pagi dan langsung start pendakian. Trek dari pos pertama hingga kedua lumayan sadis karena nanjak terus, gak ada ampun deh. Dan pos 2 ke pos 3 sampai di pos 4 sekitar jam 2 atau jam 3 sore. Kita putuskan untuk mendirikan tenda di pos 4 untuk istirahat dan makan serta santai sejenak. Pada saat itu kita sepakat untuk tidur jam 7 malam karena pada pagi harinya kita akan mengejar sunrise. Jam 3 pagi kita bangun dan mendaki lagi sekitar 2 jam melewati hutan yang jalannya sangat rapat, dan saat itu tiba-tiba terdengar seperti ada orang mengatakan saat itu tidak hanya gua saja yang mendengar, namun teman di belakang juga mendengar, dan gua menengok ke belakang seolah-olah memberi kode ke teman gue, dan teman gue minta agar kita jalan terus tanpa menghiraukan sekitarnya. Gak berapa lama gue melihat ada sosok yang memainkan senter, menyalakan dan menghidupkan secara cepat selama 3 kali berturut-turut. Sosok tersebut mirip orang dan sesekali muncul di dekat gua, dan saat itu sekitar jam setengah 6 sore. Sayang, gua tidak berhasil sampai atas dan hanya stay di pos 5 karena gue dan teman gue kurang persiapan. Yang berhasil sampai di puncak hanya 3 orang saja, yang lainnya memutuskan untuk beristirahat termasuk gua. Akhirnya kita memutuskan turun ke tenda dan sampai di sana siang hari. Kala itu cuaca sedang tidak bersahabat dan hujan sangat deras. Sambil menunggu hujan reda, kita istirahat dan kita turun sekitar jam setengah 6 sore. Disinilah terjadinya teror mistis hingga pos 1. Menurut gua, dari pos 3 hingga pos 1 adalah suasana paling mencekam sekitar jam setengah 7 sore. Dari pos 3 ke pos 2, gua lihat sosok yang sama seperti sebelumnya, yakni sosok memakai senter. Namun kali ini sosok ini muncul lebih sering. Ada yang di jurang, di hutan, di samping kanan, di samping kiri, dan lain sebagainya. Gua kali ini sudah mulai berpikir negatif karena yang turun pada saat itu hanya rombongan gue saja, tidak ada rombongan pendaki lain. Saat dari pos 2 ke pos 1 ada hal janggal lagi. Gue lihat ada senter hidup, mati, dan ada bayangan yang terbang berkelebatan berwarna putih di atas pohon di sela-sela cahaya, juga ke samping kanan kiri pohon dan sesekali ke bawah. Saat itu gue sangat takut dan terus berdoa sepanjang perjalanan. Mana samping kanan kiri jurang lagi. Saat gua memainkan senter ke arah depan, gue lihat sosok misterius yang sangat menyeramkan. Sampai gue gak bisa ngomong. Sosoknya tuh cewek, tapi mukanya rata, badannya kurus, pakai baju ala Jawa. Jadi atasannya kayak batik atau kemben lah, dengan warna merah. Terus celananya itu pakai kain batik warna coklat. Dia diem, tapi liatin gua. Warna kulitnya coklat, hanya saja bermuka rata, seperti kertas. Jarak gua lihat ke sosok ini sekitar 20-30 meteran. Saat itu cuma gua yang lihat, makanya gua tidak berani memainkan senter lagi dan fokus ke bawah. Gue ingin teriak, tapi masih gue tahan-tahan
hingga akhirnya sampai di Kapura Base Camp jam 10 malam. Sebelum keluar dari hutan, sosok putih dan wanita bermuka rata masih terus ngikutin gue. Dan saat melihat Kapura Base Camp, gue lihat sosok putih yang banyak dan wanita bermuka rata itu berkumpul di samping, seakan-akan mengucapkan selamat jalan. Jangan-jangan gue sama teman-teman gue berbuat salah dan makhluk halus itu ngasih peringatan ke gue. Gue dan 7 teman gue sampai di base camp sekitar jam 11 malam dan sampai di Jakarta pada pagi hari. Gue pesan jika saat di gunung jaga sopan santun, jangan sampai berbicara kasar atau berbuat hal-hal negatif. Saat itu gue ingat kalau kita serombongan kadang suka keceplosan berbincang sambil berkata kasar dan tidak sopan, dan mungkin hal ini yang menyebabkan sosok gaib itu tidak suka. Itulah cerita mistis pendakian Gunung Slamet lewat jalur Permati, Guci, Tegal. Semoga bermanfaat.